Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yufrun Sarsen akan bersama Anda beberapa saat ke depan bersama dengan berita-berita terupdate. Berita terupdate lainnya, marak emisi surat utang 49,09 triliun rupiah bakal meluncur. Kepala Divisi Pemeringkatan Korporasi Pevindo Niken Indri Arsi menyebutkan, industri pembiayaan menjadi sektor yang paling besar dalam rencana emisi surat utang itu, yakni berjumlah 8,35 triliun rupiah yang berasal dari 3 perusahaan. Kemudian industri pengelolaan kertas dan bubur kertas sebesar 8,24 triliun rupiah dan sektor konstruksi senilai 6,82 triliun rupiah dari 3 perusahaan. Tahun ini Niken memproyeksikan penerbitan surat utang akan kembali ramai dengan asumsi konservatif sebesar 102,4 triliun rupiah dan asumsi optimistis sebesar 151,2 triliun rupiah. Pemulihan ekonomi menjadi salah satu katalis pendorong penerbitan surat utang. Menurut dia, refinancing utang masih menjadi alasan sebagian besar perusahaan untuk kembali menerbitkan surat utang. Terlebih banyak utang yang akan jatuh tempo pada tahun ini. Berdasarkan data dari Pevindo, jumlah surat utang yang akan jatuh tempo pada tahun 2022 mencapai 157 triliun rupiah. Meskipun demikian, rencana kenaikan suku bunga The Fed dapat menjadi pertimbangan bagi para perusahaan untuk menerbitkan obligasi sebagai source of fund. Pasalnya, obligasi suku bunga The Fed naik, cost of fund dan risiko juga akan makin besar. Hal tersebut disampaikan oleh Niken pada Kamis 10 Februari 2022. Sementara itu, tahun lalu Pevindo mencatat penerbitan surat utang korporasi sebesar 113,06 triliun rupiah, naik 17,4% dari tahun 2020 yang sebesar 96,6 triliun rupiah. Peningkatan nilai emisi surat utang pada 2021 ditopang oleh pemulihan ekonomi dan tren suku bunga yang masih rendah, sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh para perusahaan untuk menerbitkan surat utang untuk refinancing utang atau ekspansi, jelasnya lebih lanjut. Pada kesempatan yang sama, analis divisi pemeringkatan jasa keuangan Pevindo Danadito mengatakan multifinance menjadi sektor yang memiliki rating tinggi di atas A atau ditunjukkan oleh dukungan induk perusahaan yang kuat. Berdasarkan data hingga 4 Februari 2022 terdapat sebanyak 25 perusahaan multifinance mendapat rating di atas A dari keseluruhan 36 perusahaan. Secara rinci, 9 multifinance mengantongi rating AAA, kemudian 8 perusahaan rating AA, dan sisanya yakni 8 perusahaan mendapat rating A. Adapun sisanya memperoleh rating BB yang didominasi dari sektor IT service. Manajer investasi di sisi lain, Pevindo menyatakan turut terlibat dalam rencana otoritas jasa keuangan yang akan membentuk pemeringkatan terhadap manajer investasi. Pevindo tengah menyiapkan metodologi untuk pemeringkatan ini. Sebelumnya Pevindo sempat memiliki produk pemeringkatan manajer investasi, namun sempat terhenti dalam waktu yang cukup lama dan harus diaktifkan kembali. Dengan adanya pemeringkatan ini, Pevindo berharap bisa menjadi nilai tambah bagi industri reksadana dan manajer investasi. Pemeringkatan juga bisa berguna bagi investor untuk menilai kualitas manajer investasi, terutama terkait kemampuannya dalam mengelola dana investor.